Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Aswi Atul Mukaromah. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan bagaimana sistem pembelajaran di kelas 4 sekolah dasar, khususnya di tema 3 yang berjudul Peduli Terhadap Makhluk Hidup, subtema 2 yang berjudul tentang keberagaman makhluk hidup pada pembelajaran 1 sesuai dengan kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud nomor 24 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah, kita ketahui bahwa materi saat ini disajikan dalam bentuk tematik. Artinya, satu mata pelajaran saling berkaitan atau saling terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Keterkaitan mata pelajaran inilah yang kemudian disajikan kepada peserta didik dalam suatu pembelajaran. Sesuai dengan tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, kita fokuskan kepada 3 mata pelajaran yang saling terintegrasi, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, sebelum kita membahas tentang pelaksanaan pembelajaran, maka sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dari subtema 3 pembelajaran 1 ini apa saja. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis, menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dalam kepedulian yang tinggi. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Adapun alat dan media pembelajaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran satu ini adalah gambar burung cendrawasih serta kertas karton atau kalender bekas yang digunakan untuk membuat poster dalam kegiatan IPA. Baiklah, kita akan membahas mengenai pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas pada pembelajaran satu ini. Pembelajaran diawali dengan guru mengingatkan kembali materi tentang tumbuhan sebagai sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Kemudian, sebagai pembuka, guru memperlihatkan gambar hewan-hewan yang sudah hampir punah atau langka seperti komodo, badak percula 1, dan lain sebagainya. Guru mengajukan pertanyaan, bagaimana keberadaan hewan ini? Mengapa hewan ini dilindungi? Serta kemudian siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara rinci. Kemudian guru memberikan penguatan atas pertanyaan atau jawaban dari para peserta didik. Indonesia memiliki ribuan jenis hewan, baik di darat maupun di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Setelah diskusi selesai, selanjutnya peserta didik diperintahkan untuk mengamati gambar burung cendrawasih yang terdapat pada buku siswa. Kemudian, setelah pengamatan selesai, siswa diperintahkan untuk membuat pertanyaan, yang pertanyaan ini akan dijawab oleh teman sebangkunya. Dalam diskusi, guru bertugas untuk membimbing para peserta didik. Guru mengelilingi kelas dan menghampiri pasangan pada diskusi tersebut. Dalam diskusi, guru memberikan waktu 10 menit. Hal ini bertujuan untuk melatih berpikir cepat para peserta didik serta cara kerja yang efektif. Untuk menguatkan pemahaman para peserta didik tentang apa itu burung cendrawasih, kemudian para peserta didik ini diberikan tugas untuk membaca sebuah teks secara senyap. Teks ini berisi tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih atau juga dikenal sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan karena keindahannya, burung cendrawasih jarang turun ke bawah atau lebih sering terbang di atas atau hinggap di atas dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi antara warna hitam,
kuning, coklat, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek karena keberadaan bulu yang memanjangnya dan unik yang tumbuh di kepala, paruh, maupun sayapnya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya terletak di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di dataran rendah. Burung ini hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih matikawat adalah jenis burung cendrawasih yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utamanya. Burung cendrawasih juga diperdagangkan. Bulunya digunakan untuk membuat hiasan topi wanita di barat atau di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi salah satu satwa yang dilindungi oleh negara. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar yang dilindungi antara lain burung cendrawasih kuning kecil, burung cendrawasih merah, burung cendrawasih raja, dan toa. Setelah diskusi tentang burung cendrawasih selesai dan para peserta didik sudah memahami apa itu burung cendrawasih, kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah guru memerintahkan para peserta didik untuk memilih satu jenis hewan yang mereka anggap paling menarik. Untuk selanjutnya, para peserta didik diperintahkan untuk membuat pertanyaan. Adapun pertanyaan tersebut memuat antara lain satu, tempat tinggal, apakah itu di darat, di laut, atau di suatu tempat, serta manfaat bagi mereka, bagi masyarakat Indonesia secara umum dan bagi masyarakat setempat secara khusus, dan ciri-ciri atau bagian-bagian dari hewan tersebut serta manfaatnya untuk hewan itu sendiri. Selanjutnya, siswa mendiskusikan daftar pertanyaan tersebut kepada guru secara klasikal. Guru memberikan penguatan. Hewan sebagai sumber daya alam hayati juga memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan. Kita wajib merawat dan menyayangi hewan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menciptakan beragam jenis hewan untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Nah, kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah para peserta didik diperintahkan untuk membaca sebuah teks. Teks ini akan membahas tentang kupu-kupu atau keberagaman kupu-kupu yang ada di Indonesia. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dari menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau di daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membawa bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Setelah membaca teks tersebut, maka para peserta didik diberikan pertanyaan untuk menguji pemahaman mereka tentang bacaan yang telah mereka baca. Adapun pertanyaan tersebut antara lain adalah habitat atau tempat tinggal kupu-kupu. Yang kedua, hubungan antara kegiatan manusia dengan kelangkaan kupu-kupu. Yang ketiga, kupu-kupu sebagai bagian dari sumber daya alam bangsa Indonesia dan apa akibatnya jika kupu-kupu punah. Serta yang terakhir, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan manusia untuk menjaga kelestariannya. Kita sampai di kegiatan pembelajaran yang terakhir. Pada kegiatan pembelajaran yang terakhir ini, para peserta didik diperintahkan untuk membuat sebuah poster yang berisi tentang ajakan untuk menjaga kelestarian hewan-hewan yang ada di Indonesia. Adapun, guru sebagai pembimbing memberikan saran kepada peserta didik untuk memilih hewan yang sudah langka. Adapun isi poster tersebut antara lain yang pertama, nama dan ciri-ciri dari hewan langka. Yang kedua, habitat atau tempat tinggal dari hewan langka tersebut. Yang ketiga, hewan sebagai sumber daya alam. Yang keempat, keberadaan hewan dan penyebab mengapa hewan tersebut menjadi langka atau bahkan punah. Dan yang terakhir adalah ajakan atau upaya agar hewan tersebut tetap terjaga kelestariannya. Guru mengarahkan para peserta didik untuk membuat poster dengan bahasa yang atau kalimat yang efektif dan baku.
Poster ini dapat dijadikan sebagai produk unjuk kerja yang berintegrasi antara materi ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Indonesia. Jika waktu tidak mencukupi, para peserta didik diperbolehkan untuk menyelesaikan pembuatan poster ini di rumah. Motivasi siswa untuk membuat poster dengan rapi dan menarik. Poster dapat dipajang di sekolah. Siswa dapat menggunakan poster ini untuk melakukan kampanye tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya menjaga hewan sebagai salah satu sumber daya alam yang harus dijaga keberadaannya. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang sistem pembelajaran mulai dari tujuan pembelajaran sampai pelaksanaan pembelajaran yang termuat dalam buku tematik kelas 4 sekolah dasar, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.